Pemrograman SQL kali ini akan membahas tentang performance atau performa dari suatu query. Di sini terutama kita akan membahas tentang select, sekalipun tidak sebenarnya tidak terbatas hanya kepada select saja. Tapi itu yang mau kita bahas dulu pada materi kali ini. Mari kita mulai USM kuliah online. Yang pertama, sebelum masuk ke masalah performance, saya hendak memperkenalkan tentang subquery. Subquery ini adalah suatu cara untuk menggabungkan tabel secara bebas. Perhatikan kata menggabungkan dengan tanda petik dan secara bebas dengan tanda petik. Jadi di sini adalah suatu cara yang tidak tercakup dengan menggunakan join atau menggunakan union. Kita sudah belajar bahwa kita bisa menggabungkan tabel dengan union ataupun dengan join. Di sini menggabungkan dengan tanda petik karena memang sebenarnya tidak tepat juga disebut menggabungkan. Tetapi pada dasarnya memang kita dengan subquery ini kita mengambil suatu tabel lalu kita manfaatkan untuk mengquery tabel yang lain. Jadi bisa disebut sebagai menggabungkan. Secara umum, sifat dari subquery ini akan menurunkan performa. Jadi performa dari query kita akan menurun karena pada dasarnya dengan menggunakan subquery, maka akan ada query yang dijalankan terlebih dahulu, baru kemudian nanti ada satu query lagi yang dijalankan lagi. Jadi setidaknya akan ada 2 kali query itu dijalankan, maka di sana akan terjadi suatu kerja yang lebih berat, lebih banyak, dan secara umum kita bisa berharap adanya penurunan performa. Common case atau kasus yang secara umum terjadi pada subquery ini adalah dengan pemanfaatan kata kunci in, ya, lalu kemudian melakukan join setelah group. Ya, setelah melakukan grouping, kita melakukan join. Kita lihat contohnya. Ini adalah contoh untuk penggunaan in. Jadi saya ingin mencari customer. Ya, maaf, saya mau mencari order untuk customer yang berada di kota Seattle. Ini kita menggunakan database Nordwind ya sebagai acuan. Jadi di sini caranya minimal yang ditunjukkan di sini adalah dengan cara yang pertama saya mencari ID customer yang ada di kota Seattle karena order itu mengenali customer dari customer ID. Jadi saya ambil dari ID-nya customer yang ada di kota Seattle. Lalu ini saya kurung. Ya, saya beli kurung. Ini adalah suatu sifat dari subquery. Jadi subquery ini akan dijalankan terlebih dahulu. Tadi saya sudah sempat nyatakan ada satu query jalankan terlebih dahulu itu ini. Ya. Setelah ini ada hasilnya, ID-nya berapa saja, itu nanti yang digunakan pada query yang berikutnya, yaitu ketika kita select from orders where customer ID in, ya, customer ID-nya apa aja customer ID yang mau dicari itu ada dihasilkan dari query sebelumnya, ya, query yang dalam kurung. Ini contoh subquery dengan memanfaatkan kata kunci in. Lalu bentuk yang lain, ya, sedikit panjang ini contohnya. Jadi pada dasarnya saya mau mengetahui customer ya yang melakukan transaksi lebih dari 5 kali. Saya mau tahu customer siapa, saya mau tahu dia melakukan order berapa kali. Ini sudah kita pelajari pada materi sebelumnya ya, caranya ya di grouping by customer ID, lalu kita gunakan kata kunci having untuk membatasi ya count-nya yang lebih besar dari 5, yang lebih dari 5 kali. Di sini sudah select customer ID, lalu bisa kita lakukan count terhadap customer ID-nya ya dengan aggregate function count, maka kita mendapatkan order number. Nah, ini adalah yang basic yang kita bisa pelajari sebelumnya.
Tetapi cara seperti ini punya masalah. Ketika ini kita tampilkan datanya misalnya, maka yang muncul hanya customer ID dengan dia berapa kali melakukan order. Orang tidak akan paham ini customer-nya siapa. Karena kita tentunya tidak mengenal customer berdasarkan ID-nya, tetapi berdasarkan namanya. Nah, salah satu cara yang bisa digunakan adalah, ya, ini adalah query yang hampir sama. Di sini saya menambahkan kata kunci min, ya, minimum. Ya, ini ada aggregate function yang bisa kita pakai ya. Selain average count, tentunya kita bisa min minimal c dot first name. Di sini kita mengambil dari first name-nya. Ya, jadi ini mirip seperti sebelumnya, tapi kita lakukan join terhadap customer supaya kita bisa dapat data customer. Lalu supaya bisa tahu namanya, ini saya min. Kenapa min? Ya, ini untung-untungan saja sebenarnya ya, karena ini kan sebenarnya dalam satu grup, dalam satu customer, satu grouping customer ID, first name-nya itu kan bakal sama semua. Last name-nya juga sama semua. Kita bisa ambil min, kita bisa ngambil max, itu akan sama saja. Ya, ya karena satu customer ya first name dan last name-nya akan sama saja. Ini bisa kita gunakan. Tetapi teknik seperti ini tentunya sebenarnya ini kurang kurang tepat ya, karena kita emang hanya untung-untungan. Maksudnya dalam artian mungkin di field yang lain kita tidak bisa pakai cara seperti ini. Nah, cara yang sebenarnya justru lebih tepat adalah dengan menggunakan aggregate function. Maaf, menggunakan subquery. Jadi, query kita yang pertama tadi, itu kita kasih kurung. Ya, polanya mirip tadi ya. Yang in tadi kita kasih kurung. Lalu kemudian ini kita joinkan dengan tabel customer. Kenapa? Ya karena tabel customer kan yang punya datanya gitu ya. Jadi dari tabel customer kita joinkan dengan tabel yang tadi. Dibolak-balik boleh ya. Yang dalam kurung dulu baru dijoinkan dengan tabel customer boleh. Tabel customernya dulu baru kita joinkan dengan dalam kurung ini boleh. Tetapi kalau kita joinkan seperti ini, maka ini wajib diberi alias. Di sini saya katakan saya beri X. Aliasnya apakah harus X? Enggak, ya bebas seperti biasa. Sama seperti C yang di tabel customer ini. Lalu seperti join biasa, kita harus menentukan on patokannya apa gitu ya. Jadi di sini dari customer ID-nya subquery ini kita on-nya itu sama dengan dari ID dari customer. Di sini ngambilnya sudah seperti biasa ya. C first name, C last name dari tabel customer dan order number-nya kita ngambil dari subquery-nya. Karena subquery ini hanya menghasilkan satu baris order number untuk satu customer ID, maka ya ini hasilnya ini sudah satu baris saja. Nah, ini subquery ya. Ini adalah contoh kita melakukan join setelah grouping, itu seperti ini. Nah, setelah kita bahas subquery, kita lihat penurunan performa. Penurunan performa ini berdasarkan pada beberapa hal. Yang pertama adalah banyak data yang diambil. Kalau ngambil datanya banyak barisnya atau kolomnya banyak, itu performanya otomatis akan turun. Ini wajar, karena data kalau besar ditransportkan ya, dipindahkan pemilihan data itu makin besar, maka ya otomatis akan makin lambat. Tapi yang kedua adalah juga logic. Ya. Where-nya, join-nya, union-nya, grouping-nya, itu bisa mempengaruhi performance. Karena bagaimanapun juga, database dalam hal ini MySQL butuh untuk mengolah itu semua sebelum datanya jadi. Lalu solusi yang bisa kita gunakan, ya beberapa solusi yang bisa gunakan. Yang pertama adalah melakukan indeks. Indeks ini ada suatu metode khusus yang bisa dilakukan terhadap field-field tertentu yang sering digunakan untuk pencarian. Ya, dalam melakukan indeks, maka database akan menambahkan catatan khusus, bisa dibilang seperti itu, agar pencariannya lebih baik.
Sebagai catatan, setiap primary key itu otomatis akan sebuah indeks. Maka pencarian yang cepat itu kalau kita berbasiskan primary key-nya. Kalau dari field yang lain, ya dia akan lebih lambat. Itu sifat dari RDBMS. Nah, bayarannya apa? Bayarannya ukuran storage. Makin banyak indeks yang kita buat, maka seperti tadi saya bilang, database bikin catatan khusus, maka catatannya disimpan di storage, di hard disk misalnya. Makin banyak indeksnya, hard disknya juga akan makin besar. Lalu berikutnya, yang bisa kita lakukan adalah mengurangi jumlah data yang diambil. Field yang nggak kepake jangan diambil, jangan pakai bintang gitu ya. Selectnya jangan pakai bintang, fieldnya dibatasi aja. Yang dibutuhkan apa? Row-nya dibatasi. Ya pakai paging misalnya gitu ya, mengambil data per halaman ya, per 20 data itu bisa ya. MySQL mendukung itu. Tapi hal ini kadang nggak bisa. Ya kalau memang kita butuh untuk mencetak misalnya semua data karena keperluan tertentu ya mau nggak mau ya semua harus dicetak, tidak bisa dikurangi jumlahnya. Jadi ini solusi yang memang belum tentu berhasil. Yang berikutnya adalah memperbaiki logik. Ya, logiknya diperbaiki. Kita coba buat logiknya, query-nya sedemikian rupa supaya ini apa istilahnya, memberikan performance terbaik. Di sini kuncinya memang kita harus kreatif gitu ya, tetapi juga hasilnya sifatnya untung-untungan. Karena kadang sesuatu yang berdasarkan teori sebenarnya itu memperlambat, justru kadang bisa mempercepat, dan sebaliknya yang mestinya mempercepat justru memperlambat. Jadi ini memang tidak selalu berhasil. Ya, hampir sama seperti tadi yang mengurangi jumlah data yang diambil. Lalu berikutnya ada denormalisasi. Kalau Anda ingat, setiap perancangan basis data yang sifatnya RDBMS, Relational Database, maka kita akan diminta untuk melakukan normalisasi. Tetapi normalisasi ini efeknya ya ketika kita melakukan query. Query kita akan jadi lebih rumit. Supaya nggak rumit-rumit amat bagaimana? Ya denormalisasi. Kita menambahkan field-field, kolom-kolom yang mestinya itu tidak harus ada ketika bentuk database kita normal. Bayarannya apa? Ya bayarannya nomor satu, redundancy. Ya, datanya itu mestinya nggak perlu ada, tapi kita tambahkan di sana. Redundant dia. Lalu yang lain juga rawan integrity error ya, rawan kesalahan integrity karena datanya itu mestinya bergantung kepada hal yang lain, ya bisa dihitung dari kebergantungannya, tetapi sekarang malah kita tuliskan, maka dia harus diperbaiki setiap saat. Ya. Untuk lebih memperjelas kita lihat contohnya, gitu ya. Misalnya ini, gitu ya. Saya punya data seperti ini ada detail pembelian, penjualan, atau semacamnya, gitu ya. Di sini ada ID. Lalu di sini ada produk ID, nama produknya. Lalu ada quantity dan ada price. Ini yang normal. Ya, ada quantity, ada price. Mestinya subtotal itu tidak dimasukkan ke dalam tabel. Karena total itu pada dasarnya quantity dikalikan price. Ya, jumlah barang dikalikan harganya. Tetapi karena alasan tertentu, ini kita tambahkan. Ya, supaya denormalisasi. Supaya ini kita mudah nanti query-nya, kita nggak usah bikin perhitungan-perhitungan lagi ketika query, jadinya pasti lebih cepat. Tetapi apa efeknya? Yang pertama redundant, tadi saya sebutkan bahwa ini mestinya tidak perlu ada, jadi ada, maka kita akan memboroskan data di storage. Lalu yang kedua, ini jadi rawan kesalahan, ya karena ini mestinya kan hasil perkalian ini. Maka ketika satu dan lain hal quantity ini berubah atau price ini berubah, maka subtotal ini juga harus ikut diubah. Kalau enggak, dia jadi error. Maka artinya memang query-nya ketika ngambil data akan
cepat, tetapi ketika merubah data atau menambah data, kita nambah kerjaan. Ya, karena subtotalnya harus dihitung ulang. Jadi, denormalisasi ini adalah suatu hal yang harus dilakukan dengan conscious, dengan sadar. Ada sesuatu yang saya dapatkan, tetapi ada juga sesuatu yang saya berikan. Ya. Yang saya dapatkan apa? Query-nya cepat, tapi apa yang saya berikan berarti proses simpan data akan lebih lambat. Anda bisa hitung nanti gitu ya. Saya ngambil berapa banyak data sekaligus, saya nyimpan berapa banyak data sekaligus. Anda bisa kira-kira dari sana. Berikutnya adalah dengan menggunakan hard disk atau menggantikan hard disk dengan SSD. Jadi saya punya kesempatan untuk bekerja pada sebuah perusahaan yang saya menggunakan hard disk sejak lama, belum zaman SSD, lalu kemudian kalau datanya membengkak luar biasa, setelah ganti SSD, prosesnya jadi lebih cepat. Tentunya bayarannya ya cuman uang gitu ya, harganya lebih mahal. Kita bisa lihat nih contohnya di sini. Ini ada dua buah laptop yang mirip, ya, IdeaPad Lenovo IdeaPad Slim 3i. Saya bukan disponsori oleh Lenovo. Kita bisa lihat harganya. Ini produk yang bersama, i7 1065G7. Ya, RAM-nya, RAM-nya ini lebih besar ya, 8GB, ini 4GB. Tapi sisanya ini sama, ini ukurannya sama, Windows-nya juga sama. Di sini tapi menggunakan SSD, di sini menggunakan hard disk, dan Anda bisa lihat perbedaannya cukup lumayan, 800.000. Ya, kedua produk ini bedanya 800.000. Jadi yang bayarnya dengan zaman sekarang adalah harganya lebih mahal. Tapi untuk zaman sekarang saya rasa SSD itu jelas pilihan yang lebih baik daripada menggunakan hard disk. Lalu yang terakhir, solusi yang bisa diambil adalah melakukan split terhadap database. Ya, kita mengenal database sebenarnya ada dua, adanya namanya OLTP atau yang namanya OLAP. Ya, OLTP atau OLAP, ya biasanya kita bilang gitu. OLTP itu yang digunakan untuk harian, transaction processing. Sementara satu lagi untuk analytic processing, ini untuk pelaporan. Pada perusahaan yang besar, yang datanya memang besar sekali, katakanlah perbankan, ini adalah solusi yang tidak harus diambil. Ya, ini bayarannya apa? Pemrogramannya jauh lebih rumit. Jadi skenario yang umum terjadi itu adalah memecah OLTP-nya, memecah transaction-nya dengan laporannya. Jadi transaksi yang sudah tidak terpakai itu tidak ditaruh di database OLTP, tapi taruh di OLAP. Ya, itu kenapa Anda tidak bisa mengambil data, katakanlah transaksi saya 5 bulan yang lalu melalui internet banking, itu tidak mungkin karena memang itu datanya tidak ada lagi di OLTP, tapi sudah dimindahkan ke OLAP. Pada kasus tertentu, bahkan OLTP-nya itu dipecah-pecah. Jadi untuk melakukan proses tertentu itu pada satu database A misalnya, lalu untuk melakukan yang lain taruh di database B, dan seterusnya. Jadi ini adalah solusi yang memang biasanya yang akan diambil ketika data sudah terlalu besar. Ya. Memang harganya pemrogramannya jauh lebih rumit. Secara sederhana, ini menyederhanakan masalah, kita bisa lihat contohnya. Ini adalah pemrograman database yang standar. Kita bisa lihat, ini menggunakan PHP, connect ke MySQL. Setiap kita melakukan hal semacam ini, kita harus menentukan, ketika membuat koneksi ke database, kita harus menentukan database kita. Biasanya, karena ini cuma satu, ya ini sudah, cuma cukup satu aja. Anda bisa bayangkan ketika ternyata database-nya itu berubah-ubah, maka ini setiap saat bisa berubah. Kita harus tahu, sekarang kita harus menembak ke database yang mana. Gitu ya. Jadi itu memang masalah yang terjadi kalau kita melakukan split database. Tapi memang solusi yang pada akhirnya harus diambil ketika data sudah terlampau besar. Itu materi tentang performance issue. Saya Victor Utomo.
Terima kasih.